perizinan menerbitkan. Anda menteri yang ada oknum. Nggak ada oknum. Yakin? Yakin Bertanggung jawab. saya. Bertanggung jawab. Pertanyaan saya sebenarnya soal oknum Mesut itu. Tapi sebenarnya begini, ada yang menarik. No viral, no justice. Harus begitu. Ya nggak fair dong. Ya masalahnya masih begitu kan yang berlakukan. Keluarlah Ini maksud saya. IMB-nya. Pelakunya siapa? Ya. Ayo biar disebutkan. Ya. Anies Baswedan pada saat itu benar Ya, tidak? saya IMB-nya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Suhawi di acara Bandit Kota News. Hadir pada malam hari ini bersama saya ada Diko Nugraha, ini Bandit Jakarta. Ada Aderi Zulfikri Sitompul, ini Bandit Sumatera Utara ini. Pemirsa, biasanya bandit kota itu datang ke kampung bawa uang banyak, beli tanah banyak-banyak di kampung, baru kemudian dipagar, 5-10 tahun lagi datang sesudah harga naik, baru dijual mahal. Rupanya tanah darat itu sekarang sudah mahal. Jadi orang sudah beralih ke laut. Istilah kerennya adalah reklamasi. Salah satu wujud atau bentuk dari reklamasi itu adalah pagar laut. Baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan soal pagar laut yang ada di Tangerang sepanjang 30 km. Ada juga di Bekasi dan ada juga di Surabaya. Siapa yang melakukan ini? Anehnya, laut itu sudah menyandang sertifikat. Ada yang hak guna bangun, artinya itu dimiliki oleh perusahaan. Dan kalau ada sertifikat, berarti ada pihak yang berwenang yang mengesahkan. Kira-kira apa dan bagaimana atau apa langkah selanjutnya, kita akan kupas tuntas pada edisi kali ini. Bung Diko, silakan. Ya. Baik. Terima kasih Gusawi dan lawyer andalan kita Pak Aderi Sitompul. Kita menyimak, melihat, mendengar dalam rasa yang pilu sebenarnya. Jujur aja, saya sebagai anak pribumi yang berdekatan dengan lokasi yang hari menjadi skandal, saya di sini hanya satu pertanyaannya: negara di sini hadir atau tidaknya? Hanya itu pertanyaan berdasar saya. Kedua, ini bukan soal masalah konsesi lahan, ini bukan masalah soal perizinan bisnis, ini bukan masalah pengembangan dari PSN, proyek strategis nasional. Karena ada beberapa hal ketika ini meluap ke atas dan menjadi isu nasional, siapa dalang yang paling berkepentingan atas skandal pagar laut ini? Saya buka itu aja paling dulu. Nanti kita selain. Menurut informasi yang kami terima, dari pagar laut sepanjang 30 meter itu dan dari HGB yang ada itu diperkirakan nanti akan ada luasan tambahan lahan itu sekitar 300 hektar. Kalau diduitin, ini kurang lebih sekitar 6 triliun menurut hitungan beberapa media lah ya, kawan-kawan media massa. Jadi sekitar 6 triliun. Jadi keuntungannya sangat besar. Dan tentu saja ini sesungguhnya ada juga pemasukan dari PBB barangkali kalau itu menjadi lahan. Tapi memang dari sisi pengembang ini juga ada keuntungan. Apa keuntungannya? Karena
lahan sekarang semakin mahal. Sehingga kalau dia harus membangun di lahan yang sudah jadi dalam arti di darat, kayak gitu, tentu harga rumah dan seterusnya akan menjadi sangat mahal. Inilah kemudian yang menjadi alasan proyek strategis nasional itu. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dari proyek itu? Bung Aderi, silakan. Ya, baik. Saya sih melihat dari sisi kacamata hukum dan perizinan terlebih dahulu ya. Nah, sepengetahuan dan sepemahaman saya, PIK 2 ini singkatan, jadi bukan PIK 2-nya, tetapi PIK 2 itu merupakan ada kata sambungnya. PIK 2 The New Jakarta City. The New Jakarta City. Nah, artinya ini akan menjadi Jakarta baru. Nah, tentunya dalam hal ini kan untuk kepentingan, baik itu kepentingan pengusahanya juga, bisnisnya juga, tetapi nantinya saya yakin ada kepentingan untuk kegiatan perdagangan ataupun hubungan bisnis di dunia internasional. Kenapa diambil di belakang Bandara Soekarno-Hatta? Itu kan bandara. PIK 2 itu nggak jauh dari bandara. Gitu loh, hanya sekitar 7 menit lah dari PIK 2 ke bandara ini. Nah, artinya dari sisi bisnis mereka coba untuk memperkenalkan the new Jakarta City. Nah, itu yang satu. Nah, kemudian tentunya dalam pengembangan pembangunan properti real estate yang dilakukan oleh PIK 2 ini kan juga akan kita lihat sudah ada pastinya perizinan-perizinan yang terbit. Baik itu AMDALnya, izin lingkungannya, izin untuk penggunaan lahan, izin dari pengurukannya. Kenapa seorang aguan yang itu pasti punya aguan, iya, itu kan punya aguan kan. Jadi PIK 2 ini kan penyatuan antara Agung Sedayu Group dengan Salim Group. Salim. Ya, jadi dua raksasa real estate ini bergabung menjadi satu di PIK 2 ini. Taipan ya? Ya, Taipan yang cukup luar biasa. Nah, mereka sudah pastinya saya berkeyakinan mereka memiliki pondasi perizinan. Gitu loh. Perizinan yang sudah sangat kuat dari segala sisi. Nah, pertanyaannya, kalau perizinnya sudah kuat, sementara pagar-pagar patok-patok sudah dicabut, bisa tidak itu HGB itu dibatalkan? Atau bagaimana cara membatalkannya? Jadi yang berdasarkan informasi A1 yang saya dapat, luas total itu adalah 2.650 hektar luasnya. Totalnya? Total. Jadi bukan 300 hektar ya? Bukan, 300 hektar itu ya terdiri dari 2.650 hektar tadi. Gitu loh. Masuk di dalamnya. Berarti yang sudah bersertifikat 300, iya, tapi sesungguhnya arahnya menjadi 2.650 hektar. Itu dia. Jadi kan sudah ada lahan daratan. Ini kan tinggal lahan yang menurut informasi lahan yang berdasarkan laut yang akan direklamasi atau yang akan diuruk. Itu dia. Jadi sertifikat hak guna bangunan ini bisa muncul, ya pertanyaannya kembali. Iya. Siapa yang menerbitkan? Apakah kewenangan BPN untuk daerah Kabupaten Tangerang, ataukah Serang, ataukah masuk kepada Kota Madya Tangerang, ataukah provinsi, atau bahkan sampai ke tingkat pusat? Itu dia. Jadi HGB itu pasti tidak ujuk-ujuk muncul. Pasti ada kajian. Pasti ada kajian-kajian tertentu yang sudah dilakukan. Pertanyaannya kajiannya benar atau tidak, itu yang harus pertanyaannya kajiannya benar atau tidak. Nah, itu yang pertanyaannya. Kalau itu tidak benar, berarti ada mafia. Iya. Itu yang wajib diberantas. Mafia. Bukan hanya aguannya. Aguan kan dari kepentingan pengusaha. Iya. Kalau ada mafia tanah, sekarang sudah ada mafia laut. Lah, sekarang ada mafia laut dan mana jadinya gabung gitu loh. Iya. Memang kalau laut itu punya Tuhan kan. Itu dia. Baik. Kalau misalnya tadi kita sudah tahu, ya kan, dengan sekian hektar, ratus hektar atau sekian ribu hektar, kalau jadi perumahan elit, maka keuntungan itu akan mengalir deras ke 1, 2, 3 orang pengusaha lah ya, konglomerat yang ada.
pertanyaannya, kira-kira nelayan, terus orang-orang yang tinggal di pesisir pantai, itu gimana nasibnya? Ya. Baik, ini mungkin omon-omon ya Gus ya. Iya, iya. Jujur. Karena sampai hari ini tidak ada satu orang ataupun satu institusi pun yang berani bertanggung jawab atas skandal ini. Bagi saya ini tidak hanya soal sebatas keresahan. Iya, iya, iya. Jujur. Karena perampokan, perampasan hak masyarakat hari ini betul-betul di depan mata. Bayangkan, kita sudah mengalami lebih 70 tahun seperti apa tanah kita di hutan kita, ladang kita dianeksasi oleh sebuah institusi kapital yang memang itu sifatnya swasta. Nah, hari ini keserakahan mereka sampai ke air, padahal ada jelas undang-undang kita, darat, lautan adalah milik negara untuk kemakmuran masyarakatnya. Ini banyak norma dan nilai-nilai yang diberantas, Gus. Pondasi negara kita Pancasila, Undang-Undang Dasar banyak terabas hanya demi melindungi satu orang yang serakah. Saya melihat tidak hanya dampak lingkungan, ya, environmental, tapi ini soal dampak terhadap perkembangan masyarakat. Aku yakin kalau terus-terusan seperti ini nanti masyarakat akan menilai bahwa negara ini tidak mampu menjaga haknya sendiri. Nah, yang saya khawatirkan bahwa ini akan menjadi gelombang, awalnya tadi gelombang laut ini menjadi gelombang kemarahan massa karena ini sudah sangat akut. Dalam situasi resesi ekonomi hari ini, kelas menengah jatuh, ekonomi tak menentu, segala macam, resesi global. Ditambah lagi masyarakat ini yang bawah ini nelayan, Bos. Yang biasanya mendapatkan 10 sampai 15 kilo, 3 kilo harus mutar keliling buang solar. Sangat keji gitu, Gus. Ini keji bagi saya. Keji gitu. Ini kemana posisi ATR BPN yang tadi Pak Dedi katakan bahwa ini legal, aspek dari mana? Sumbernya gitu loh. Masa sumber legal memberantas pada undang-undang yang benar? Saya di sini hari kemana hati para penyelenggara dan para penegak di Republik ini? Bukannya dengan pagar sudah dicabut segala macam, itu kan menunjukkan bahwa pemerintah memang ada niat untuk mengusut itu. Tapi sebenarnya begini, ada yang menarik. No viral, no justice. Harus begitu. Ya nggak fair dong. Ya masalahnya masih begitu kan yang berlaku kan. ini yang keliru di bangsa kita. Jangan sampai ya. Ini kita kacamata yang terjadi reklamasi di Pulau Seribu. Nah, Itu salah satu contoh. habis itu jalan. Habis itu jalan, Iya. ribut besar, adem ayem, ditekan diam-diam, keluarlah gini maksud saya. IMB-nya. Pak. Pelakunya siapa? Ya, Ayo biar disebutkan. ya. Anies Baswedan pada saat itu, benar Ya, tidak? saya korbannya. IMB-nya keluar kan? Ke dalam. Nah, itu makanya. Itu. Salah satunya saya bilang, ya kalau kita bicara izin ini kan di tangan pemerintah, di tangan penguasa. Ketika Pertanyaannya, bisa tidak Menteri ATR BPN mencabut HGB yang terbit? bisa Bisa ya? bisa, Tidak harus melalui TUN? Tidak perlu melalui TUN, itu punya hak diskresi sendiri. Bisa membatalkan HGU Iya. dengan melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan tentang sengketa tanah, melihat fungsional pemakaian tanah ternyata tidak benar penerbitannya. Misalkan kalau menurut dari Agung Sedayu Group, 20 sertifikat HGB yang di bawah anak perusahaannya itu berada di tanah darat. Tanah darat ya. Nah, bukan saya membela Agung Sedayu, tidak. Sekarang Menteri HTR BPN itu segera melakukan inspeksi mendadak, lakukan pemeriksaan. Benar Gitu nggak? loh. Tanah Benar darat nggak atau tanah tanah daratan atau tanah laut? Kalau itu tanah laut, Oke. berarti ada yang salah. Mau disalahkan siapa? Jadi lihat siapa menerbitkannya, siapa perizinan yang menerbitkannya. Berarti Anda menteri yang menganggap menerbitkannya ada oknum? Nggak ada oknum. Yakin? Yakin Bertanggung jawab? saya. Bertanggung jawab. Pertanyaan saya kalau itu. sebenarnya soal oknum itu di Indonesia ini selalu ada. Selalu ada kalau Cuma oknum banyak. itu. Oknum jamaah. Oknum tapi Iya. banyak. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, ada tidak
ketentuan atau aturan yang mengatur reklamasi. Harus diingat, tetangga kita Singapura itu, yang negaranya kecil itu, dia melakukan reklamasi besar-besaran, ya kan? Yang kemudian dia menjual apartemen, hotel ke orang Indonesia Iya. yang sangat mahal. Betul. Kayak gitu. Dan akhirnya menambah sisi batas laut mereka, batas garis pantai laut. mereka Nah, lebih luas lagi. Iya. Sebenarnya kalau memang mau kita ini memperbolehkan ada reklamasi, ya kan, Di perluasan perbatasan daratan dibuat. misalnya, ya diatur yang jelas, kompensasinya seperti apa kepada negara, ya kan, perlakuan terhadap masyarakat pesisir pantai itu bagaimana, itu harus diatur dengan baik dan benar, kayak gitu. Kalau memang mau ada reklamasi dengan pertimbangan misalnya butuh perluasan lahan dan sebagainya buat pengembang-pengembang itu. Jadi jangan menjadi timpang hanya berpihak kepada konglomerasi saja, sementara rakyatnya misalnya tidak terproteksi dengan baik. Ini sebenarnya hanya tinggal diatur menurut saya, kayak gitu. Nah, tapi kan kemudian ya kan banyak sekali reklamasi di beberapa titik, yang itu pelakunya sebenarnya developer ya. Yang kalau kita punya usut punya usut, ini kerjaan mafia lagi, ya kan. Mafia tanah itu yang saya tahu ya kan, mulai dari calo tanah, aparat desa atau kelurahan ya kan, sampai RT RW-nya kayak gitu. Oknum notarisnya, oknum pejabat BPN-nya, ya kan, oknum camatnya, oknum, semua oknum, kayak gitu. Dan barangkali juga di situ banyak oknum. Nah, sebenarnya ditransparankan saja kalau memang kita memungkinkan untuk reklamasi, ya bagaimana melindungi masyarakat yang ada di situ. Menurut saya sih begitu. Ya memang. Jadi di dalam BPN ATR Kementerian ATR BPN itu ada yang namanya Satgas Anti Mafia Tanah. Sampai saat ini belum ada saya dengar nih. Satgas Mafia Air. Satgas Anti Mafia Tanah ini berbicara terkait PIK. Iya. Baru Pak Menteri aja nih yang mulai teriak-teriak nih. Atau jadi centeng. Gitu loh. Ini yang harus diinin karena Satgas Mafia Anti Tanah itu, Anti Mafia Tanah itu terdiri dari Kapolri, jajaran kepolisian, kemudian Kementerian BPN, nah kementerian terkait lainnya, Menteri Desa. Itu ada keterkaitan di Kejaksaan Satgas. masuk kan? Kejaksaan masuk, gitu loh. Masuk semua mereka di dalam satu sistem yang namanya Satgas Anti Mafia Tanah. Padahal mafia tanah itu sangat-sangat merugikan rakyat. Contoh praktek mafia tanah begini. Orang punya tanah, ya kan, dia akan bikin sertifikat palsu-palsu, ya kan, yang bekerja sama antara kelompok penjahat oknum-oknum tadi, ya kan, oknum kepala desa maupun lurah dengan aparaturnya sampai RT RW misalnya, oknum BPN-nya, oknum notarisnya, ya kan. Kemudian dari yang palsu-palsu ini, ya kan, kalau rakyat itu, kalau yang tahu, dia akan berpikir untuk menggugat. Kalau menggugat itu butuh biaya lagi, ya kan, kayak gitu. Kalau yang tahu dia akan menggugat. Nah, pada akhirnya mereka putus asa, karena putus asa nanti akan ditawar dengan harga murah, di bawah setengah harga, kayak gitu. Ini praktek mafia tanah yang ada di Indonesia itu, kayak gitu. Nah, kalau yang tidak tahu bagaimana harus melakukan itu, ya tergusur dengan sendirinya. Karena Undang-Undang Pokok Agraria itu kalau nggak salah 20 tahun bro ya? 20 tahun. 20 tahun. Menguasai tanpa udah jadi pemilik ya? Udah jadi pemilik. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya tidak ada bukti sewa menyewa, tidak bukti ikatan perjanjian yang lain-lain. Itu. Makanya menurut saya, daripada misalnya kita belajar dari kasus reklamasi Jakarta, ya kan? Iya. Lebih bagus pemerintah dalam hal ini Komisi 2 dan kementerian terkait menyusun soal peraturan perundang-undangan yang mengatur soal reklamasi, kayak gitu. Ya, jadi itu bukan jadi sesuatu jelas. yang tabu. Betul, hasilnya masuk ke negara. Hasilnya masuk ke negara. Gak masuk ke kantong pribadi, oknum maupun Contohnya Singapura misalnya. Itu dia. Kayak gitu. Nah, contohnya Singapura. Jadi hasilnya jelas ke negara, ya kan. Terus tidak menimbulkan tidak membuat konglomerasi yang berlipat-lipat
keuntungannya tapi menyengsarakan masyarakat pesisir, itu yang harus diproteksi menurut saya. Demikian Bandit Kota News edisi khusus pada kesempatan kali ini. Bertemu lagi dengan kami pada sesi-sesi menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongkar mafia laut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.